Kenaikan suhu bumi juga berpotensi mengakibatkan kekeringan. Di daerah rawan kekeringan, musim kering akan 2 kali lebih mungkin terjadi ketika suhu bumi naik hingga 1,5 derajat Celcius. Lebih dari 200 juta orang akan menghadapi kekurangan air yang parah. Halo, serem kan tadi videonya? Iya, bencana alam mulai terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, dan kekeringan sepertinya mulai sering kita dengar akhir-akhir ini. Fakta menyatakan bahwa suhu bumi saat ini mulai meningkat setiap tahunnya. Ambil contoh di tahun 2019, naik 0,95 derajat Celcius. Dan lebih ekstrim lagi, diprediksi 5 tahun ke depan akan naik menjadi 1,5 derajat Celcius. Tentu ini bukan masalah yang main-main, karena bumi adalah tempat warisan kita ke anak cucu untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sebenarnya, isu ini telah menjadi bahasan di dunia dan menjadi perhatian khusus oleh hampir setiap negara di bumi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Paris Agreement, atau dengan nama lainnya adalah Perjanjian Paris, yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016, yang materinya berisikan yang pertama, berkomitmen menahan laju peningkatan temperatur global. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas. Yang ketiga, membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang rendah emisi. Dan guna mensupport perjanjian tersebut, menurut beberapa pakar, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan konservasi air. Apa itu konservasi air? Konservasi air adalah praktik menggunakan air secara efisien untuk mengurangi penggunaan air yang tidak perlu. Karena air bersih merupakan sumber daya yang terbatas dan juga tidak gratis. Bisa teman-teman lihat di awal video tadi, saat ini masih sering terjadi kekeringan di beberapa daerah. Permasalahan tersebut memang muncul karena sebagian faktor alam, seperti topografi, iklim, geografi, dan lain sebagainya. Namun permasalahan air lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia yang tidak tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Seperti kita ketahui bahwa sejatinya konservasi air ini sejalan dengan hukum termodinamika dan kekekalan energi, yang dimana energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Dan sebenarnya air itu memiliki siklus, yang dimana pada setiap prosesnya membutuhkan waktu. Perlu teman-teman ketahui bahwa siklus air dimulai dari air laut yang evaporasi menjadi awan, kemudian turun hujan, dan diserap ke tanah, kemudian mengalir melalui sungai, dan sampailah kembali ke laut. Oleh karena itu, proses ini sangat berpengaruh, terutama air yang diserap di tanah saat ini mulai berkurang, dikarenakan banyak bangunan yang berdiri di atas tanah. Bahkan, dunia saat ini juga telah memiliki hari khusus untuk mengingatkan kesadaran akan air, yaitu di tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perlu meningkatkan penghematan penggunaan air bersih. Cara tersebut sebenarnya bisa efektif ketika kita sadar dan lebih peduli dalam penggunaan air bersih. Sebagai contoh, kita gunakan air sewajarnya, dan jika terjadi kebocoran, segera lakukan perbaikan. Selain itu, ketika teman-teman sedang membangun rumah, bisa menggunakan material yang hemat air, seperti WC yang spesifikasinya flash tank dengan maksimal 6 liter per flash, atau wastafel yang dengan maksimal 8 liter per menit. Kemudian yang kedua, kita menggunakan sumber air alternatif. Kita dapat menggunakan sumber air lain guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sebagai contoh, air hujan, kemudian air kondensasi AC. Tentunya, ketika kita menggunakan air tersebut, kita perlu membuat storage tank untuk menampung air hujan yang nantinya digunakan ketika kegiatan. Yang pertama, bisa menggunakan siram tanaman. Yang kedua, kita menggunakan siram jalan, sehingga dapat mengurangi penggunaan air bersih. Dan lebih efektif pula dengan penambahan yang namanya water treatment, yang nantinya dapat mengolah menjadi air bersih. Tentunya hal ini perlu didorong ke industri-industri
sehingga penggunaan water treatment agar lebih banyak dan efektif. Kemudian yang ketiga, membuat biopori. Cara ini sebenarnya simple dan berpengaruh besar. Dengan membuat biopori akan membantu air permukaan dapat menyerap ke tanah lebih cepat, sehingga meningkatkan cadangan air tanah yang ada di bumi. Kemudian yang keempat, yaitu menanam pohon. Ingat, menanam pohon merupakan salah satu solusi yang efektif dan nantinya dapat membantu keberlangsungan bumi ini. Jadi, teman-teman ingat, itu tadi beberapa yang harus dilakukan untuk membantu dunia ini menjadi lebih baik. Dan nantinya, kita sebagai generasi dapat mewariskan kehidupan yang layak untuk anak cucu kita. Ingat, ayo jaga bumi kita.